Oke, selamat datang semuanya. Di pembahasan kita kali ini, kita akan menyelami sebuah konsep spiritual yang dalam banget yang disebut titik nol. Ini tuh kayak sebuah perjalanan buat nemuin kalau kekuatan sejati itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita punya, tapi sesuatu yang justru bisa mengalir lewat diri kita pas kita berhasil meningkir. Yuk kita mulai. Pasti banyak dari kita yang udah sering banget dengar atau bahkan ngucapin kalimat ini, ya kan? Tapi menurut sumber yang lagi kita bedah ini, kalimat ini tuh lebih dari sekedar ucapan. Ini adalah kunci, semacam frekuensi batin untuk membuka sebuah keadaan yang bisa mengubah segalanya. Ini adalah gerbang kita menuju titik nol spiritual. Nah, pertanyaan ini nih inti dari semua yang mau kita omongin hari ini. Anggap aja ini sebuah undangan buat kita semua untuk mikirin ulang, dari mana sih sumber kekuatan kita selama ini? Ternyata ini bukan tentang menambah sesuatu ke diri kita, tapi justru sebaliknya, tentang mengosongkan. Yuk kita lihat apa maksudnya. Oke, jadi pertama-tama kita perlu paham dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan titik nol ini? Penting banget buat ngebedain ini dari konsep kekosongan lain yang mungkin pernah kita dengar. Jadi poin utamanya adalah, ini bukan tentang kehampaan atau nggak ada apa-apa sama sekali. Titik nol itu adalah kesadaran penuh, kesadaran mutlak, bahwa segala sesuatu, pikiran kita, kekuatan kita, bahkan kemauan kita, itu pada dasarnya bukan punya kita. Ini semua tentang melepaskan ilusi kalau kita punya kendali. Nah, ini dia yang menarik, ya kan? Metaforanya itu dapat banget. Jadi pas ego itu hilang, hati kita tuh nggak lagi terganggu sama keinginan-keinginan atau klaim-klaim pribadi. Hati kita jadi kayak cermin yang super bersih, yang sempurna, yang mampu mantulin cahaya ilahi apa adanya. Ini adalah kondisi penerimaan yang murni. Ya, tapi tentu aja buat nyampe ke kondisi ini tuh ada hambatannya. Dan hambatan utamanya, seperti yang dijelasin di materi kita, adalah sesuatu yang kita semua punya, ego. Yuk kita coba bongkar ilusi yang diciptakannya. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Ego itu selalu menciptakan cerita tentang aku yang seolah-olah terpisah dari segalanya. Aku yang harus sukses, aku yang takut gagal, aku yang harus jaga image. Dari ilusi keterpisahan inilah semua kegelisahan kita lahir. Ketika kita percaya ada sesuatu yang harus dipertahankan, ya, disitulah kita pasti akan menderita. Yuk, kita bandingin langsung, biar kebayang. Di sisi ego, hidup itu perjuangan terus-menerus, aku harus, aku bisa, ini punyaku. Isinya ketakutan dan ambisi. Nah, di sisi titik nol, yang ada itu aliran. Hanya Allah yang bergerak, aku ini cuma saluran. Isinya penyerahan diri dan ketenangan. Jadi bedanya tuh bukan di tindakannya, tapi di sumber dari mana tindakan itu muncul. Untungnya pembahasan kita ini nggak cuma ngasih konsep doang, tapi juga ngasih jalan yang praktis banget buat mencapainya. Ada proses 3 langkah gitu untuk kita bisa bergerak menuju keadaan titik nol ini. Jadi, ada 3 pilar utama nih. Pertama, kita secara sadar menghancurkan ilusi diri. Kedua, menggunakan zikir nol sebagai pengingat batin. Dan yang ketiga, kita mengintegrasikan kesadaran ini dengan napas kita. Kita bahas satu persatu ya. Langkah pertama, ini tuh semacam latihan mental dan spiritual. Coba dibayangin, setiap hal yang kita lekatkan ke diri kita, prestasi, kegagalan, keinginan, semuanya itu dilepaskan dan dileburkan oleh cahaya ilahi. Ini adalah tindakan aktif untuk melepaskan cengkeraman ego dari identitas kita. Langkah kedua adalah zikir la haula wala quwata illa billah. Tapi, ingat ya, ini bukan cuma sekedar diucapin berulang-ulang secara mekanis. Penekanannya itu adalah untuk merasakannya sebagai sebuah getaran, sebuah frekuensi batin yang bisa nembus lapisan-lapisan ego kita dan meriset jiwa kita kembali ke keadaan nol, keadaan aslinya. Dan yang kerennya lagi, ini menggabungin spiritualitas sama hal yang paling fisik di diri kita, yaitu nafas. Setiap kita tarik nafas, itu adalah afirmasi kita menerima energi ilahi. Dan setiap kita hembuskan nafas, kita melepaskan ego. Napas kita jadi jembatan antara dunia batin dan tindakan fisik, yang bikin setiap momen jadi latihan kehadiran dan penyerahan diri. Terus apa sih yang kejadian kalau orang udah mulai hidup dari titik nol ini? Ini bukan lagi tentang latihan sesaat, tapi udah jadi cara hidup yang baru. Coba kita lihat transformasinya. Di sini kita bisa lihat contoh-contoh praktisnya. Misal, pas lagi ada konflik, ego itu pasti bakal reaktif, pengennya ngebela diri. Tapi respons dari titik nol itu adalah membiarkan tuntunan ilahi yang mengalir. Atau pas kita sukses, ego pasti bangga. Respons titik nol adalah sadar kalau itu semua cuma anugerah. Pas gagal, ego bakal hancur. Respons titik nol, ia pasrah sama kehendaknya. Dan manfaatnya, wah ini dalam banget. Hati kita jadi bersih.
Setiap tindakan, bahkan yang paling sepele sekalipun, bisa jadi ibadah karena dilakuin dengan kesadaran penuh. Terus muncul ketenangan sejati yang gak goyah sama keadaan di luar. Dan pada akhirnya, kita bisa jadi saluran yang jernih buat kebaikan dan rahmat untuk mengalir ke dunia. Teori ini kan kedengarannya indah banget ya, tapi bakal lebih ngena kalau kita bisa ngerasain sendiri. Nah, materi ini nyediain latihan praktis, dan saya akan pandu kalian lewat versi singkatnya yang bisa dilakuin kapan aja, di mana aja. Yuk kita coba sekarang juga, dimanapun kamu berada. Selama 20 detik pertama, coba bayangin semua label dan identitas kamu larut dan menghilang. Selama 20 detik berikutnya, ulangi tiada daya dan kekuatan kecuali darinya di dalam hati. Dan untuk 20 detik terakhir, cukup sadari napasmu. Tarik energi ilahi, hembuskan ego. Cuma semenit, tapi ini adalah riset sederhana untuk kembali ke titik nol. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Ini bukan tentang menghilangkan diri kita, tapi tentang menjadi wadah yang lebih murni. Coba bayangkan, kalau semua penghalang ego disingkirkan, kebaikan, kebijaksanaan, dan rahmat seperti apa ya yang bisa muncul melalui hidup Anda? Sampai jumpa.